guys, kembali lagi di channel kesayangan kalian, channel Agung Ronono YouTube. Oke, kali ini saya kedatangan teman saya yang baru keluar dari penjara, Ardian Paleka. Kok gue yang paleka, lu paleka pakai topi? Ini mah palaku kali. Ada yang botak soalnya gitu. Enggak, justru gondrong, kegondrongan akhirnya jadi pakai topi. Enggak, jadi enggak bagus, pakai topi aja lah biar agak beda dikit. Oke, jadi bersama Dian Pratama ya. Bersama Dian Pratama ini sebelumnya kita udah pernah bikin konten, kali ini kita bikin lagi. Kita akan bahas mengenai topik yang bukan topik hidayat, tapi topik yang cukup menarik kue lainnya. Menarik kue. Kan kalau orang alay ngomongnya menarik kue pakai Q. Oh, menarik. Ya. Jadi topiknya itu cukup menarik dari segi medis juga ya. Yang kita bahas kali ini adalah KB. KB itu Chris Bayanti ya. Chris Biantoro. Chris Empu Gandring. KB keluarga berencana. Oke. Maksudnya KB itu adalah Christian Bautista. Enggak, keluarga berencana. Jadi kenapa kita bahas topik ini? Karena kita melihat selama COVID ini tuh angka kelahiran dan angka kehamilan itu tuh cukup tinggi. Jadi mungkin banyak di antara kalian yang mungkin karena terutama yang udah nikah ya, yang udah nikah jadi nggak boleh kemana-mana, WFH, nggak kerja, jadi tuh mungkin tiap malam mungkin ngelonan mulu kali. Jadi akhirnya hamil kan ada datanya itu meningkat banget ya dibanding biasanya kan. Angka kehamilan tuh meningkat drastis. Nah, sebenarnya ya kita punya solusinya itu sebenarnya kembali ke KB kayak dulu juga sih solusi KB, cuman mungkin program KB-nya ini nggak terlalu dijalankan ya. Tapi ya kayak kekhawatiran kita kan sekarang kan lagi pandemi COVID-19 ya, jadi maksudnya nanti kalau misalnya banyak yang penghasilannya berkurang, ada yang dipecat juga bener. Gitu. Jadi kalau kondisi kesehatan kita lagi kurang bagus, kondisi keuangan lagi punya anak ya bukan pilihan yang bagus gitu. Maksudnya nanti kalau lahir pusing mau anaknya dikasih makan apa, masa kasih makan cinta. Iya, cinta fitri sampai berjilid-jilid. Ya kita nggak bisa ya kasih makan dengan cinta doang, bisanya dengan beras. Masa anak baru lahir kasih beras? Oh iya. Wah, parah. Ya dari pikiran gue kan makan pakai beras ya, nggak pakai cinta. Disuruh ngulang kamu stasa anak. Oh ya, udah jangan dibahas deh. Oke, jadi ini penting juga ya soalnya kan di masa ini kan kondisi keuangan menurun karena banyak yang dipecat tadi, punya anak, ntar yang disalahin ujung-ujungnya pemerintah kan. Kita bahas tuntas mengenai KB. Ya, jadi KB itu tujuannya tuh jadi apa sih? Jadi kalau KB itu kan KB itu apa gitu? Nama lainnya kontrasepsi ya. Jadi kontra itu kan sebaliknya gitu, atau lawan dari konsepsi. Jadi konsepsi itu adalah pertemuan antara sel telur dan sperma. Jadi sel telur sama sperma bersatu, ntar bisa jadi bakal anak tuh, bakal janin gitu. Nah, kontrasepsi itu maunya itu tidak terjadi. Jadi pas mantap tidak ada. Jadi konsepsi tidak punya anak. Jadi prinsip konsepsi itu cemburuan kali sama sel telur sama sel sperma. Jadi dibatalin ya. Jadi orang ketiga mungkin ya. Jadi pokoknya gue nggak boleh membiarkan mereka bersatu. Jadi sebenarnya dia antagonis atau protagonis? Ya jadi intinya menghalangi cintanya sel telur dan sel sperma. Mungkin jadi sel sperma akan cari pelampiasan ke sel-sel yang lainnya mungkin ya. Jadi sel sperma sama sel sperma. Wah, kayaknya pernyataan Anda sangat-sangat gay. Waduh. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi harusnya kan kalau terjadi pembuahan itu, entah itu buah mangga atau buah jeruk, itu dia menyatukan sel sperma dan sel telur gitu kan. Jadi terjadilah pembuahan, jadilah anak gitu. Tapi ini dibatalkan, oke? Oke, jadi metode-metodenya ini sebenarnya ada banyak. Ini akan kita bahas. Salah satunya apa nih? Coba jelasin deh metodenya. Secara umum ada dua. Jadi yang alami
tidak menggunakan obat-obatan atau instrumen tertentu sama yang menggunakan obat-obatan dan instrumen tertentu gitu. Instrumennya Mozart, Instrumennya klasikal gitu ya. ya main rock. Oke. Yang nggak pakai obat-obatan itu apa? Ya, contohnya yang paling gampang adalah sistem kalender. Sistem kalender itu kalendernya dijadiin penghalang sel telur sperma gitu. Enggak lucu. Ya kan saya bertanya, saya nggak tahu sebenarnya. Gitu. Malah bertanya sesat di jalan. Kebanyakan bertanya ya dianggap bodoh. Dianggap bodoh. Oke, gimana. Jadi kalau kalender itu sistemnya jadi menghitung masa subur pada prinsipnya gitu. Jadi masa subur itu adalah masa di mana sel telur itu dikeluarkan dari indung telur gitu. Jadi nanti kalau misalnya sel telurnya keluar, nah itu adalah saat yang tepat untuk pembuahan. Nah, jadi kalau kita mau punya anak atau tidak punya anak, kita harus bisa hitung itu gitu. Nah, ini bisa dipakai kalau misalnya menstruasinya siklusnya teratur gitu. Misalnya nih gampang ya, 30 hari. Kalau 30 hari berarti misalnya dari tanggal 1 mens, nanti tanggal 1 bulan berikutnya mens gitu. Nah, kita ambil jarak tuh kira-kira 14 hari. Nah, kalau 14 hari itu berarti kurang lebih saat dimana sel telurnya udah keluar gitu, 14 hari. Dan nanti setelah 14 hari itu sel telur keluar dan rahim itu disiapkan untuk pembuahan gitu. Tapi kalau misalnya tidak terjadi pembuahan, nanti akan luruh jadi darah mens gitu. Oke. Nah, jadi kurang lebih ini misalnya tanggal 1 gitu. Jadi dikurangin aja 14 hari gitu. Jadi kira-kira 30 kurang 14 dan 16 hari. 16 gitu. Jadi kira-kira dari tanggal 12 sampai tanggal 18 itu kurang lebih itu masa suburnya. Jadi kalau misalnya mau punya anak ya kamu harus fokus di situ. Tapi kalau nggak mau punya anak ya hindarin berhubungan di tanggal segitu atau misalnya pakai KB atau kondom gitu. Oh, jadi intinya menghindari si masa subur. Waktumu telah habis. Kurang lebih gitu dong ya. Iya, menghindari waktu subur ya. Jadi ada hitung-hitungan itu kayak yang tadi dijelaskan, yang agak ribet sih. Jujur gue masih agak pusing sebenarnya. Oke. Nanti kalau bingung nanti komen ya. Seperti dibalas sama Danang Darto kan. The comment. Adminnya Agung Yete. Bukan dibalas the comment. Danang Darto. Udah nggak ada kali itu. Oh, nggak ada ya. Oke, itu metode pertama kali ya dari kalender. Yang kedua? Kalau yang kedua itu coitus interruptus namanya. Artinya apa tuh? Jadi saat berhubungan badan itu ya ibaratnya nih ya, kalau diibaratkan kayak tendangan penalti ya, kita nendangnya nggak ke gawang, nendangnya ke luar gawang gitu. Itu pasti lo yang nendang, nggak bisa ngarah ke gawang kan tendangan lo. Jadi waktu kita mantap itu waktu mau ejakulasi, mau keluar sel spermanya, maninya mau dikeluarin, ya kita tidak mani. Jadi kita pas ngeluarinnya itu nggak di dalam alat kelamin perempuan dan nggak ada vaginanya, kita keluarin. Jadi keluarin tempat lain ya, seperti di pot bunga, di vas bunga gitu kan. Serem. Ya pokoknya nggak di dalam ya. Iya, jadi kalau pakai metode ini sebab paling sederhana tapi paling susah dilakukan. Karena kalau lagi serius mantap main keluarin kan susah. Iya, tergantung ini ya. Tapi ini menurut saya sih ini kemungkinan pasti paling gede. Kenapa? Kalau misalnya kamu tidak keluarin sel mani kamu di dalam alat dari vagina ya nggak akan terjadi kehamilan gitu. Kalau misalnya hamil ya berarti anak tetangga. Kalau muka anaknya mirip gue ya berarti anak gue. Wah, kacau. Emang ini perusak rumah tangga orang. Pala lo. Oke, selanjutnya apa nih? Kondom. Mungkin emang kondom ya. Oke. Berarti ini apa? Berarti masih belum obat ya? Belum. Ini juga udah pakai instrumen ini. Oh, ini udah instrumen. Oke. Gimana? Kondom itu ya seperti ya mungkin pernah lihat sebelumnya ya. Jadi kayak kayak balon gitu. Jadi alat pelindung dari plastiknya. Jadi kalau kita pakai itu masukin ke dalam alat kelamin laki-laki ke dalam penisnya ya nanti berhubungan spermanya nggak keluar tuh. Oke. Jadi dia kalau yang ini selain alat kontrasepsi juga bisa untuk mengurangi resiko terkena penyakit kelamin tuh. Oke. Kalian udah tahu lah ya kali ya kondom mah, kayaknya udah tahu kali ya. Suka beli. Gigi lo. Makin
Indomaret aja cuma buat beli ciki biasanya. Dikira beli permen karet. Oke, selanjutnya setelah kondom, Pil kita. KB dong. Oke, pil KB. Gimana tuh prosedurnya pil KB? Kalau pil KB itu diminum ya pil lah namanya juga, diminum gitu. Jadi kalau pil KB biasanya pilihannya dua, ada yang campuran, ada yang progesteron. Campuran itu estrogen sama progesteron. Kalau yang biasanya dijual itu yang campuran. Nah, tapi kalau yang progesteron itu namanya mini pil kita bilang. Nah, ini biasanya cocok kalau yang mau menyusui. Jadi kalau misalnya minum mini pil ini saat lagi menyusui, nanti asinya nggak terganggu produksinya. Mininya itu segimana? Segini? Bisa dilihat dengan kasat mata atau mesti pakai mikroskop? Sebagai kaca pembesar. Oh, berarti nggak perlu mikroskop ya? Oke, ada lagi mengenai pilan ini? Itu aja sih kurang lebih. Kalau pil itu cepat sekali tuh kembali masa kesuburan. Jadi kalau telat minumnya, nggak minum 3 hari aja, kesuburan kembali. Jadi kalau misalnya nih kita nih habis corona mau langsung punya anak, karena pil ini bisa jadi pilihan yang tepat gitu. Oke. Jadi mungkin juga mudah juga kali. Tuh. Mudah karena tinggal minum doang gitu kan. Tapi minumnya mesti tiap hari kan. Iya, harus tiap Kalau hari. udah kelewat dikit ya kalian udah kembali ke masa subur. Waktu mutlak. Kurang lebih kayak gitu kan. Iya, kurang lebih. Oke, selanjutnya suntik mungkin. Suntik ya. Suntik biasanya kita pakai 2 jenis, sebulan atau 3 bulan. Sebulan itu Siklogeston ya kalau nggak salah. Kalau 3 itu Depo. Jadi kalau yang 3 bulan itu suntik ya tiap 3 bulan sekali suntik, dan itu nggak mens biasanya. Nah, tapi kalau yang sebulan itu biasanya masih mens. Nah, ini juga pada disukain karena ini nggak perlu kontrol. Jadi udah 3 bulan suntik, 3 bulan suntik sebulan, ya udah nanti 3 bulan kemudian baru datang lagi atau sebulan kemudian baru datang lagi. Ini lebih nggak repot gitu, lebih praktis sebenarnya. Nggak perlu minum apa-apa kan. Iya. Jadi cuma 3 bulan sekali atau sebulan sekali gitu kan. Dan mungkin ya sakit kali ya. Ya disuntik ya kalau biasa lah. Beberapa orang kan takut sama jarum. Ya kan, jarum suntik. Kalau dari suntik ada tambahan lagi? Enggak. Ini kurang lebih itu pokoknya sebulan sekali kan, bukan sebulan tiap hari kan? Enggak, sebulan sekali aja. Kalau sebulan sehari ya kamu kayak suntik TBS ya. Sampai pantatnya sampai tebel. Bisa di pantatnya itu tuh ada kayak ukiran kali ya, ada titik-titik. Iya, bisa diukir tiap hari ya. Oke. Selanjutnya mungkin susuk ya. Susuk. Jadi apakah Anda merasakan susuk-susuk mistis di sekitar sini? Saya mendengar suara gitu. Seperti itulah susuk suara AC. Suara AC ternyata. Susuk saya, susuk bendera. Itu tidak boleh endorse, tidak boleh. Oh iya. Nah, tapi dimonetize. Ngomong-ngomong bendera nih ya, apa bahasa Inggrisnya bendera? Flag. Bacanya gimana? Flag. Kalau bendera berkibar? Nggak tahu apa. Flag. Dislike. No, please. Oke, lanjut tadi. Susuk gimana susuk? Ya, kalau susuk itu jadi bentuknya kecil begini. Itu nanti biasanya diselipkan ke tangan, biasa di tangan. Oke. Jadi nanti dalam bagian sini ya. Ya. Dalam susuk itu biasanya ada obatnya. Nah, obat itu nanti namanya slow release, lepas lambat. Jadi obat-obatannya diharapkan nanti pas dipakai susuk itu nanti obatnya keluar pelan-pelan, itu yang bikin tidak hamil gitu, kontrasepsi. Oke. Kalau ini kurang lebih 2 tahun biasanya. Jadi ini lebih jangka panjang ya. 2 tahun gitu. Ini lebih jangka panjang ya sebenarnya. Tapi ini juga mesti sebulan atau 2 bulan sekali kontrol gitu. Jadi pastiin masih di sini. Kalau misalnya nanti letaknya berubah, nanti ngambilnya lebih susah juga gitu. Kalau sampai ke otak kan susah juga ya. Enggak gitu juga dong. Mesti bongkar kepala, gila ada ya Tuhan. Oke. Berasa Arab kan. Terlalu sarap. Oke, selanjutnya spiral. IUD mungkin nama. Spiral. Itu ular. Ular dong kalau gitu.
Oke, kalau spiral ini gimana nih? Nama kerennya, nama bekennya mungkin IUD ya? Ya, intrauterine device. Jadi Oke. benda yang dimasukkan ke dalam rahim. Kenapa namanya spiral? Karena dulu memang ada yang bentuknya spiral. Oh, berarti emang spiral Jadi gitu ya? begini bentuknya. Oke, Tapi sekarang yang banyak dipakai itu adalah koperti. Kalau koperti itu bentuk huruf T. Bentuknya Gitu. T, memang Bentuknya setahu saya T. gitu. Katanya sih ini lebih bagus ya katanya. Oke. Jadi kalau pakai spiral itu em, apa? Pokoknya lebih enak sih sebenarnya. Karena kan kita memang efektivitasnya lebih tinggi karena dia memang ada benda di dalam Oh, rahim. Anda gitu. tahu lebih enak? Emang Anda pernah merasakan? Enggak, efektivitas lebih tinggi. Oh, iya. Mana sih? Oke. Terus apalagi nih? Kekurangannya mungkin? Kekurangannya ini mesti sering kontrol dan banyak yang ngeluh kalau misalnya mensnya lebih sakit dari biasanya. Oh, pantesan saya pakai ini, mens saya juga sakit. Emang kamu mens? Saya kan mens, Anda womens. Enggak. Saya mens, Anda womens. Oke. Jadi ini bertahannya berapa lama? Kalau ini kurang lebih 4 sampai 5 tahun. Oh, lebih lama lagi. Tapi ini berarti. mesti sering kontrol. Karena kan ini kan udah pakai itunya, udah pakai bendanya itu, nanti kan benangnya itu setelah digunting diselipkan ke mulut rahim, ke leher rahim. Nah, kalau misalnya kalau misalnya nanti ini mesti dilihat terus nih, ini benangnya masih di situ enggak? Karena kalau lagi mantep-mantep takutnya kalau ada perubahan posisi gitu. Jadi kalau dia pada beberapa kasus dia bisa masuk ke dalam semuanya. Nah, itu ngeluarinnya lebih susah gitu. Takutnya kalau lagi berhubungan bisa kelilit nggak sih? Jadi aduh nggak bisa keluar nih, kelilit. Itu penyebab beda lagi dong. Enggak, kalau itu kan dia benangnya itu dipotong terus selipin itu nggak terlalu panjang. Jadi kalau misalnya sampai ngelilit penis sih nggak cukup panjang lah untuk itu harusnya. Sampai kelilit itu sih serem juga ya. Iya. Kalau apalagi ketusuk Dibogem gitu. Dipiting gitu kan nggak bisa keluar. Waduh. Oke, selanjutnya namanya kontak ya. Stop kontak. kontrasepsi mantap. Konsepsinya mantap. Oke, itu gimana tuh? Kalau kontak itu bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau perempuan prosedurnya itu tubektomi namanya. Jadi sel indung telurnya kita potong. Oke, jadi bagian dari rahim tapi bukan dari rahimnya ya, mungkin bagian selnya ya, salurannya itu dipotong. Jadi jalan menuju situnya itu kita tutup. Jadi udah nggak bisa ke situ lagi, ya nggak akan terjadi pembuahan tadi ya kan. Betul. Jadi kalau ini sih biasanya kita saranin kalau yang udah di atas 35 tahun. Jadi kita tidak harapkan dia untuk punya anak lagi gitu. Atau mungkin yang anaknya udah banyak banget kali ya, misalnya umur 20 cuma anaknya udah 10 gitu kan. Ya itu berarti mulai hamil dari kapan? Ya, tapi saya sih umur sih patokannya biasanya lebih banyak umur gitu. Jadi soalnya ini kalau udah pakai ini udah nggak bisa hamil lagi satu kan. arah gitu, one way. Jadi kalau misalnya udah di kejadian gini ya biasanya sih udah seumur hidup gitu, nggak balik lagi meskipun beberapa center rumah sakit bisa katanya bilangnya rekanalisasi. Tapi pada prinsipnya kalau ini udah dilakukan ya kita nggak balikin lagi biasanya gitu. Oke. Kalau laki-laki vasektomi namanya. Jadi nanti sel saluran di buah zakar itu nanti ada kita dipotong nanti jadi supaya sel spermanya nggak bisa keluar ke air mani gitu, jadi tidak terjadi pembuahan. Oke, kalau tadi perempuan namanya tubektomi, kalau kalau laki-laki vasektomi. Kalau Indomie rasa sotomi. No, please. Report. Kalau artis namanya Tommy Kurniawan. Oke. Jadi kalau kontak ini lebih yang tadi dibilang ya, pokoknya diutamakan yang udah usia lebih tua, utama dari 35 tahun. Soalnya kalau udah dipakein ini, dilakukan ini nggak bisa dilakukan pembuahan lagi. Ya, harapan kita nggak akan buka lagi. Itu udah permanen. Jadi udah nggak pakai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi. Benar-benar udah permanen. Oke, itu udah semua kali ya? Iya. Paling ada kesimpulan. Iya, ada lagi nggak tapi? Kurang lebih itu aja sih yang memang tersedia di Indonesia sih itu aja. Oke, intisari.
intisarinya gimana? Jadi enakan Oh, sebenarnya dari sekian banyak itu paling mantap yang mana nih? Apalagi selama COVID ini nih. Oh iya, Kan ini banyak banget pada nih. prinsipnya sih tergantung sama diri preferensinya masing-masing ya. Kalau misalnya tadi saya bilang kalau misalnya gue mau langsung punya anak nih habis corona ya pakai pil lebih bagus karena Oh, kesuburan berhenti minum langsung kesuburan kembali lagi gitu. oke. Kalau nggak mau repot-repot sering-sering kontrol ya mungkin suntik gitu, suntik 3 bulan gitu. Jadi 3 bulan sekali kembali nggak repot kan, nggak makan waktu, nggak makan uang gitu. Kalau misalnya mau yang efektivitasnya tinggi ya biasanya kita pakai spira atau susuk gitu, itu yang efektivitasnya lebih tinggi. Kalau yang mau benar-benar nggak mau, udah saya nggak mau punya anak lagi gini, gue nggak mau punya anak lagi. Sotomi. Sotomi. Kontrasepsi mantap-mantap dong. Ya, sotomi. Tadi kan vasektomi dan tubektomi dan sotomi. Wah, enak banget. Ntar lah. Report. Jadi intinya selama corona ini tetap lihat keadaan juga ya kayak tadi Iya. dibahas itu ya. Pada Oke lah. prinsipnya kita nggak bisa maksa orang untuk nggak bisa punya anak gitu. Tapi ya harapan kita ya lagi kondisi begini yang jangan punya anak lah gitu. Kalau memang secara keuangan tidak mencukupi gitu. Iya benar-benar. Kalau udah punya uang banyak, boleh Ya, punya banyak. ya bisa jadi salah satu faktor yang memperbolehkan gitu lah. Ya itu pilihan kalian lah ya guys ya. Pilihan. Cuman ya sebenarnya ya kalian Tapi pikir-pikir juga ingat lah. program BKKBN 2 anak cukup. Cukup. 2 istri Wah, nggak berani komentar. kurang cukup. Nanti banyak yang komen. Oh, iya. Dokter Agung maunya poligami. Terus ada yang komen. Gue maunya sih, Kita putus. gue sih maunya poli umum aja, Poliklinik. poliklinik ya. Oke, atau poli pantai mungkin. Mukanya minta di smash. Mengapa hatiku cenut-cenut tiap ada kamu. Oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa mungkin ya. Kalau kalian ada mau tanya mungkin topik-topik mengenai ini lagi, ya bukan topik hidayat, bosan loh. Diulang terus. Komen aja, mungkin atau selanjutnya mau bahas mengenai topik apa, ya komen aja biar kita juga ada masukan. Mau bahas tentang apa lagi nih gitu. Belakangan ini sih agak sedikit sibuk, jadi emang upload kontennya emang jadi lebih lama ya. Ya pokoknya itulah. Sampai jumpa lah di konten-konten selanjutnya. Salam mantap-mantap. Bye bye. Anda demen sekali dengan mantap-mantap ini.